Oke guys, kembali lagi di Vervidity Duo Podcast bersama gue, Abang Lukas. Dan gue Carlos. Ya, jadi kali ini segmen podcast kita tuh bakal kita gabung ya. Jadi bola dan politik, yaitu Vervidity Statecraft sama Vervidity Football kita bakal gabung untuk video kali ini. Dan kita bakal ngebahas tentang Euro ya? Euro dulu. Nah, iya. udah hampir sebulan ini Euro Iya. kita nih. Gue sih sebenarnya nonton Euro sih cukup seru ya. Gue awal-awalnya kan kalau nggak salah gue prediksinya kan Spanyol bisa menang lah ya, bisa menang dengan main bagus. Dan gue juga dari awal juga kritiknya bahwa Southgate ini juga bukan cuma jelek doang sih, tapi menurut gue juga nggak bisa kasih cara buat Inggris main dengan bagus gitu loh. Apalagi Spanyol ini timnya main bagus, Inggris nggak bisa main bagus. Inggris kan juga kalau nggak salah semifinal juga lawannya Belanda ya? Iya, lawan Belanda. Ya Belanda juga mainnya Belanda jelek juga kan? seperti yang kita tahu, Kuman Iya, tolol. iya, Kuman tolol kan, makanya. Iya, betul, Kuman tolol. Iya, los. Nah, Kalau menurut lu gimana? kalau menurut gue ya, Euro. gue dari awal seperti yang gue udah bilang di preview gue episode kemarin, gue dari awal final yang ideal itu Jerman sama Spanyol for obvious reasons, karena gue melihat Jerman itu di zamannya Nagelsmann ini sudah secara permainan memang meningkat, harus diakui. Iya, gitu benar. loh. Kalau dibandingin dengan waktu Piala Dunia 2022 yang kacau balau. Cuman memang sayang sekali bracketnya itu ya final kepagian, quarter final ketemu Spanyol. Iya. Dan Spanyol emang harus diakui emang ini tim bagus. Iya. Dan yang gue kritik dari Jerman waktu match kemarin adalah lu udah tahu lawan lu Spanyol masih juga pakai Leroy Sané, masih pakai kayak Havertz. Iya. Padahal lu kalau nonton match lawan Denmark, lu udah tahu dua pemain ini dark system, yang artinya ini dua pemain beban. Iya. Cuman gue nggak ngerti Nagelsmann. Tapi yang of course yang the saddest part adalah ya Toni Kroos of course retired. The legend akhirnya Iya, pensiun. One of the best midfielder yang gue pernah nonton. Gue berharapnya juga dia bisa nge-carry ya. Cuman sejago-jagonya Toni Kroos kayaknya nge-carry tim kayak gitu juga susah juga. Pasti sangat susah, dan apalagi pemain kayak Niklas Füllkrug yang gue harapkan bisa jadi super sub ya malah ya suwe aja gitu kan. Dan gak cuma Kroos yang pensiun, ternyata Muller juga pensiun. Ini dua pemain ini dari 2010 kemudian memenangkan World Cup 2014 dan setelah setelah bertahun-tahun ya 2024 mereka kira pensiun dari timnas. Kroos pensiun dari sepak bola, Muller mungkin tahun depan pensiun. Dan gue sebagai fans Bayern, of course gue kangen mereka berdua. Bener, tapi lagian juga gue lihat finalnya kan, gue kan nonton kan live kan. Nah, gue kayak ngerasanya tuh mereka maksud gue tuh Inggris itu kayak nggak bisa megang bola. Terus ketika megang bola itu nggak bisa manfaatin peluang gitu loh. Oke lah, yang gol Palmer itu yang dari luar jatuh dari langit itu ya kan? bagus kan. Oh, bagus tapi itu golnya. jatuh dari langit seperti yang lo ngomong gitu loh. Kayak emangnya kita bakal prediksi gitu kayak Cole Palmer gitu entah bantah gitu dari bench gitu bisa langsung shoot gitu ngegol. Dan ironisnya pemain kayak gitu dicadangin. Iya, makanya kan. Aduh, Dan Bellingham juga gue nonton akhir-akhir match main jadi holding midfielder, kayak gue ngasal masa Bellingham ngebantu Rice sih gitu, jadi pivot kan, double pivot kan goblok gitu. Gue kayak nggak ngerti gitu loh. Gue nggak habis pikir ya, kenapa Mark Guehi itu tetap dipanggil. Gue kalau jadi timnas Southgate, gue mendingan ambil Eric Dier, bukan karena gue fans Bayern, but memang Eric Dier emang solid di Bayern gitu loh. Dan oke, itu sedikit lah ya soal knockoutnya. Nah, pertanyaannya simple. Yang the best team lah di Euro, of course Spanyol lah. Iya. Nah, kita sudah bahas. Iya. Tapi kita ngebahas yang menyedihkan, yang the worst team, yang kita prediksi bagus ternyata bapuk. Kalau di mata gue, yang terlintas di pikiran gue, yaitu satu, Prancis. Karena gue melihat Prancis ini
beda banget. 2022 mereka tuh benar-benar sangar ya di Padahal ada World N'Golo Cup ya. Kante, dan N'Golo Kante di Euro 2024 ini menurut gua bagus. Cuman menurut gua dia kalau lawan kayak tim kayak Spanyol gitu, dia nggak bisa nge-carry. Prancis juga nggak bisa bikin peluang banyak kan. Iya, dan Pressing nggak mau. Gue juga bingung kenapa Didier Deschamps nggak berani pressing kan. gue nggak paham juga what happened to Mbappe. Apakah mungkin karena cedera kah? Cedera patah hidung? Mbappe Tapi juga bilang performa dia nggak maksimal. iya, dia juga bilang gitu nggak maksimal. Dan selain itu Prancis juga lebih banyak main bertahan, dan apalagi kalau kita ngelihat road to semifinalnya Prancis, kebanyakan golnya itu bunuh diri ya kalau nggak salah ya. Gol bunuh diri, kemudian Rio emang banyak gol on goal, iya on goal of course. Dan kemudian lawan siapa tuh? Lawan Portugal penalti nggak sih? Lawan Portugal adu penalti ya kalau nggak salah ya. Iya deh. Kosong kan? Kosong kalau nggak salah. Iya. Itu gue ngantuk banget nontonnya Gue tuh. juga menurut gue nyesel nonton karena Lawan menurut Belgia gua, apalagi? buang Aduh, waktu asli. Nah, Prancis mengecewakan. Kemudian tapi kalau Copa America gimana Copa America? Kan Menurut- Argentina juara ya. iya, juara lagi. Menurut gua Kolombia mainnya bagus. James Rodriguez menurut gua layak jadi player of the tournament. Dia itu menurut gua entah kenapa kerasukan Modric 2018 Pildun. Dia kalah di final, tapi dia player of the tournament karena emang menurut gua James Rodriguez nge-carry. Walaupun gue nontonnya lumayan dikit ya, karena Copa America juga nggak banyak tim-tim yang besar kayak Euro. Walaupun tim-tim Euro menurut gue nggak gitu besar lagi gitu kan. Iya. Ya tapi tetap aja gitu, attractiveness-nya Copa America kalah sama Euro. Cuman gue merasa kayak Argentina ini kan gue lihat kan 2022 lebih sering Alvarez yang terlibat. Tapi semenjak Lautaro Martinez musim lalu di Inter Milan lagi gacor-gacornya, sampai kalau nggak salah nyetak 4 gol itu, Lawan siapa ya? Gue lupa deh. pokoknya klub apa gitulah, klub di Itali. Nah, pokoknya Lautaro Martinez menurut gue top scorer di turnamen ini membuktikan bahwa Argentina optionnya banyak gitu. Dan ketika mereka main di turnamen, mereka bisa play as a team gitu. Dan mereka tahu gini, kalau misalnya si A bapuk, oh tenang masih ada si B. Cuman menurut gua turnamen ini yang gue sayangkan itu Di Maria sih. Di Maria pensiun juga sama sama Toni Kroos. Oke, kalau soal Jerman ya, tadi sorry Oke. ini sedikit. Untuk gue sih fondasinya sudah bagus di zaman Nagelsmann. Cuman permasalahannya adalah how will you find replacement, pengganti Toni Kroos, pemain kayak Müller, dan yang paling penting yang selalu menjadi masalah Jerman tuh satu, nggak punya striker yang benar-benar bagus. Makanya permainan Jerman itu waktu lawan Denmark, walaupun mereka menang Kena lawan expose Spanyol, ya. selain kena expose, finishingnya menyedihkan banget. Iya, gue turut berduka cita sih finishing kayak gitu. Sama, you belum lihat aja Bayern Munchen musim kemarin bagaimana. Kalau you turut berduka cita ngeliat Jerman gitu, apalagi gue fans Bayern, kayaknya gue mau sakit jantung ngeliat finishing kayak begitu. Oke, itu soal Euro dan Copa soal America. Copa America, berarti sekarang kita ngomongin Olimpiade. Yes, kita mulai ngomongin Olimpiade yang pembukaannya saja sudah menimbulkan kontroversi. Itu menurut gue menjijikan itu, apa last supper parodinya kayak gitu. Untung gue nggak nonton opening ceremony-nya. Satu juga karena waktu itu gue lagi nggak tidur pagi juga, kedua juga emang opening ceremony-nya juga shitty gitu menurut gue. Gue memang nggak nonton opening ceremony, gue nggak nonton, tapi ini sangat trending di Twitter. Dan Iya. gue ngelihat banyak orang Kristen, termasuk gue sama Jason of course, kita benar-benar luar biasa marah gitu loh, karena ini bukan cuman apa ya penghinaan ya, tapi ini udah menurut gue udah penghujatan, dan ini sangat tidak pantas. Yang lebih menyedihkan adalah Komite Olimpiade sendiri itu, mereka cuma bilang iya kami minta maaf, kami nggak bermaksud. Ya, I don't know apakah mereka benar-benar minta maaf ya, karena kalau you bilang you nggak bermaksud, artinya kan itu nggak direncanakan, tapi ini sudah jelas direncanakan. Bahkan direktur dari event itu dia bilang ini bukan ini kita bukan menghina agama katanya, tapi Katanya sih gitu. faktanya ya berkata lain. Jadi ini menurut gue sudah kontroversi yang yang terjadi di Olimpiade, dan masih terkait dengan permasalahan pertunjukan
LGBTQ, Hmm. momen kontroversi lainnya yang gue perhatiin yang viral juga di Twitter adalah seorang petinju Italia, gue lupa namanya siapa sih petinju Italia itu. Ya pokoknya cewek, Ya. terus lawannya sama cowok. Lawannya adalah petinju asal Aljazair yang gagal tes gender. ya, Ah. dan kebetulan pukulannya kuat banget, dan petinju Italia ini kemudian walk out, dia merasa ini pukulan yang kuat, dia nggak sanggup, and then kemudian dia quit, dan kemudian ini yang kemudian menimbulkan pro kontra ya di di Twitter ya. Nggak gini loh, gue dari awal itu gue nggak suka ketika gender itu dicampur aduk sama politik, satu, sama kedua terutamanya olahraga. Dalam konteks ini menurut gue, kalau lu trans ya udah, lu nggak ada pilihan antara lu compete sebagai cewek kalau lu misalnya emang cewek, atau lu kalau misalnya dari cowok ke cewek ya lu compete-nya sebagai cowok aja dulu gitu. Kalau lu awalnya cowok ya cowok, cewek ya cewek. Jangan karena lu masa identitas lu berubah, terus lu bisa berubah seenaknya lu punya cabang olahraga dan gender lu secara cabang olahraga gitu loh. Karena lu kalau mau ngomongin gender identity di cabang olahraga sama persepsi lu ini masalahnya diakui nggak? Kalau lu emang wanita misalnya, lu punya lu tidak mempunyai contoh, lu punyanya lobang gitu. Gue coba diplomasi soalnya lu cewek lu punya lobang. Kalau lu cowok lu punya pisang kan gitu. Iya, kan? betul. Jadi kalau lu punyanya lobang, Ya emang lu harus ya di udah sono. mainnya di pertandingan yang bersama lobang-lobang. Ya iya jelas. Ini kasusnya jadi keinget Kalau lu misalnya main olimpiade nih, lu misalnya nih olimpiade, lu awalnya punya pisang, terus ganti. lu tiba-tiba lu masa identitas lu bukan pisang, terus lu pengen mainnya sama lobang-lobang, ya nggak adil Ya, lah. Iya. obviously ya, lu tonjokan sekenceng itu. Ya, emang Iya. kalau ngomongin, sorry ya, bukan seksis ya. Tapi kalau kita ngomongin secara faktual ya, itu kan Secara tonjokannya kenceng biologis juga banget. ini, maka dari itu gue juga masa kromosom itu nggak cukup. Oke, lu ganti kromosom terus lu secara lu tidak memproduksi testosteron lagi, tapi kan lu secara fisik, dada lu, terus juga tangan lu, armreach lu, kaki lu, itu kan udah dari lahirnya karena lu itu punya pisang. Jadi kalau yang punya pisang itu emang lu secara fisiknya kan lebih besar gitu kan. Iya. Maka dari itu kan menurut gua kayak lu mau ngomong soal lu nggak ada testosteron lagi, menurut gua sama aja nggak adil. Kalau mau lu bikin cabang olahraga event transgender, cuman menurut gua itu tetap nggak adilnya karena banyak negara yang nggak ada atlet transgender sama sekali, bahkan justru itu menurut gua lebih curang. Menurut gua udah, lu kalau mau main di olimpiade lu mainlah sebagai assign gender lu, atau kalau lu nggak puas ya lu main di gay games aja gitu. Di gay games. Makanya, nih buat viewers, ingat ya, kalian harus bisa bersyukur. Gak peduli mau kalian dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, udah kalian syukurin aja. Betul. Gak usah sok ganti-ganti. Nah, masih Dan terkait dengan olimpiade. Medali nih yang gue mau Nah, ngomongin. baru ngomong medali. Siapa yang nomor satu itu Tiongkok ya, kalau nggak salah ya. Terus diikuti oleh siapa nomor 2-nya tadi? Tiongkok. US. Cuman as of hari ini US kan lagi naik kan. Balik ke nomor 1. Cuman kan gua sama Carlos, Abang Lukas dan Carlos lagi ini kan nonton olimpiade. Gua pribadi ngerasa konklusi kita nih, Abang Lukas dan Carlos, kita sama nih. Samanya kenapa? Karena kita ngerasa ini badminton kita tuh minimal nih, kecuali Olimpiade 2012. Itu Olimpiade 2012 itu karena badminton di Cina lagi kuat. Dia sapu besi kan.
sekarang ini kita cuma menangnya medali perunggu. Oke lah, kita mesti apresiasi si Gregoria Mariska Tunjung juga kan. Dia bisa membawa ke perunggu walaupun itu karena Carolina Marin juga cedera kan. Dan semifinal dia kalah, lalu perebutan medali ketiga nggak ada kontes karena si Carolina Marinnya cedera kan. Cedera ACL kalau nggak salah. Tapi yang gue ngelihat ini badminton cuma nyumbang satu perunggu doang. Gue ngerasa ini this is not enough gitu loh. Apalagi Indonesia itu adalah 4 negara utama badminton. Selain itu kan Cina, Malaysia, sama Jepang kalau nggak Korea Selatan gitu. Ya kan, sekarang Malaysia turun jadi Jepang, Korea Selatan, Cina, Indonesia. Kenapa PBSI jadi jelek gini? Pertanyaan yang paling utama, PBSI bisa apa? Nah ini gue juga heran juga ya. Ini sebenarnya gue ngelihatnya dari Hangzhou juga gitu? Kan. Itu maksudnya Guangzhou yang mana ya? Hangzhou 2023 Asian Games. Asian Games ya. Yang mana kita itu nggak menang medali sama sekali di Hangzhou. Gue juga heran gitu kan, karena ini bulu tangkis ini olahraga yang hampir semua orang Indonesia tahu lah. Dan kita termasuk yang raksasa dunia gitu. Tapi gue nggak ngertinya kenapa, apa yang terjadi gitu sama bulu tangkis kita, kenapa kita nggak dapat medali gitu. Gue nggak ada masalah. Gue nggak expect Indonesia bisa kalah sama Prancis loh. Ginting itu kan kalau nggak salah kalah sama atlet Prancis namanya Popov ya kalau nggak salah. Dia juga nggak terkenal banget dalam dunia bulu tangkis. Gue jangan tahu siapa itu Popov. Iya, makanya lu juga nggak tahu kan. Kalau Anthony sini suka Ginting kan lu tahu. Ya tahu lah. Orang Indonesia pasti tahu lah. Pasti tahu Ginting. Nah, cuman kenapa si Ginting ini kalah sama Popov? Kalahnya juga memalukan gitu loh, banyak mistake, banyak bulu tangkis itu salah smash, terus juga salah melambungkan kok dan lain-lain. Menurut gua mistake-nya tuh parah-parah. SSB banget. SSB. Itu kan bukan SSB. Iya, itu kan bulu tangkis. Nah, cuman yang gua highlight itu bisa kalah sama Prancis itu menurut gua parah. Oke lah dia mainnya di Paris. Prancis tuan rumah. Tapi kan ini badminton gitu loh. Ngerti nggak sih? Prancis bukan top dunia. Bukan top dunia badminton mereka kan? middle ya kalau di dunia ya. Iya gitu. Eropa tuh badminton tuh yang jago itu paling Denmark gitu loh. Denmark doang gitu. Denmark doang. Iya, Spanyol iya, paling Denmark. cuma si Carolina Marin doang. Sisanya mah apa sih Spanyol kan gitu kan? Iya. Nggak gua aja nggak tahu Carolina gitu. Marin doang. Jadi kayak menurut gua kayak ini memalukan gitu loh. Dan satu hal lagi yang gua kritik, Indonesia ini dari dulu itu jarang menang emas itu, atau menang emasnya dikit itu sebenarnya satu. Nge-cheat. Bukan. Nge-cheat bukan sih? Bukan. Ngandelinnya badminton doang. Oh sorry, itu yang nge-cheat maksudnya Asian Games, sorry. Iya, Asian Games itu 2018 itu nih rahasianya. Iya, kenapa bisa menang 31 emas? Karena pencak silat, bro. Pencak silat doang. Ini ada 16 event medali. Indonesia menang silver 2. Emasnya 14. Ya, dari situnya aja kan ini, oh iya kita menang 31 emas sebagai tuan rumah. Kayaknya ya kagak pencak silat. Kayaknya Olimpiade harus bikin olahraga pencak silat. Masa mau nunggu Olimpiade ada pencak silat gitu baru menang emasnya banyak kan? Yang nggak mungkin juga anjir. Dan juga menurut gua ke depannya juga Indonesia juga mesti diversifikasi juga kebolehan olahraganya. Sekarang juga ada sport climbing. Terus juga ada banyak event-event kayak BMX freestyle, yang BMX. X Games yang nge-stun gitu kan. Oh iya, yang double backflip downhill domination tuh. Kalau lu ingat banget tuh ini itu. tahu stunt driver tuh Travis Pastrana tuh yang nge-freestyle kan, keren kan BMX. Sekarang udah ada kayak gitu. Terus sekarang juga ada break dancing, sport climbing. Kadang aja e-sport kalau mau. E-sport nggak bakalan masuk cabang Olimpiade sih menurut gua. Yalah. Tapi menurut gua ini kan sekarang udah ada banyak lah. Olimpiade udah nggak kayak zaman dulu. Olimpiade kan zaman dulu itu variasinya nggak sebanyak sekarang. Nah, dan Indonesia juga gaming juga jago kan. Apalagi yang menembak gitu. Kenapa giliran menembak
FPS di Valorant sama Counter-Strike jago, tapi giliran menembak asli nggak ada atlet Indonesia kan? Iya. Gini loh, gue Bisa ya? Gue ngelihatnya gini, yang gue pelajarin dari kayak pemenang negara pemenang utama Olimpiade, kayak misalnya Cina sama Amerika kan. Cina menang banyak emas itu karena dia fokusnya sama dua cabur yang udah pasti menang banyak emas. Satu cabur loncat indah alias diving, Gimnastik bukan sih? gimnastik Typical. Gimnastik juga cukup banyak. Ya komunis emang jago biasanya gimnastik gitu sih. Ketiga juga tenis meja sama badminton kan. Iya. Sekarang juga Cina juga menurut gua mengagetkannya bisa, siapa tuh Cheng Qinwen, dia menang women's tennis single. Itu keren sih menurut Keren gua. banget tenis single. Ya. Dan juga yang gue lihat juga Cina juga udah mulai jago swimmingnya. Maka dari itu kenapa medali emasnya Cina ini lumayan gede. Ya karena dia mulai olahraga lain dia mulai caplok gitu. Mungkin menurut gue kekurangan Cina sekarang atletik sama swimming aja. Swimming pun juga Amerika juga lagi jelek, bro. Biasanya swimming itu kalau di Amerika itu menang 10 emas at least. Cuman karena entah kenapa Australia sama Kanada ngambil jatah emasnya AS. Jadi AS udah nggak menang 10 emas lagi. Nah ini menurut gua, kalau prediksi gua bener, kalau begini terus bisa-bisa Cina menang juara umum Olimpiade. Gua nggak bilang pasti ya, tapi bisa aja gitu, terbuka lebar. Ini juga tergantung bagaimana Cina di weightlifting sama di Apa lagi sih? Weightlifting selain boxing juga yang cewek, sama artistic swimming gitu. artistic swimming, iya. Cabang olahraganya masih inilah gitu. Ya menurut gue ini tinggal lihat waktu aja. Nah, kalau yang gue lihat juga Cina juga tahun ini di Paris juga banyak medali peraknya ya. Dari 10 meter wanita itu dia kalah sama Korea Selatan. Terus juga beberapa cabang olahraga kayak renang kupu-kupu wanita juga kalah, si Chang Yifei dan lain-lain. Menurut gua ini juga jadi kesayangan Cina juga ya. Kalau misalnya Cina menang lebih banyak emas dengan konsisten, menurut gua itu lebih bagus. Tapi kalau buat fans AS, menurut gua jangan terlalu berharap banyak lah. Menurut gua AS prestasinya ya bakal konstan aja. Karena perbedaan Cina sama AS secara Olimpiade, yang sepemahaman gua adalah AS itu bagus karena dia adalah negara imigran. Kedua, populasinya banyak. Ketiga, talentanya banyak. Keempat, di beberapa cabang olahraga yang boleh naturalisasi dengan gampang, dengan ganti kewarganegaraan segitu gampangnya, AS dengan gampangnya bisa naturalisasi aja gitu. Kelima juga menurut gua fisiknya AS jago-jago, jadi jago di atletik, jago di renang kan, jago permainan tim juga kan. Kalau Cina kan lebih individu sih. Tipikal komunis sih. Iya, emang kayak gitu. Rusia juga sama. Makanya kan kayak olahraga repetitif kayak loncat indah, tenis meja, terus juga artistic swimming, Gymnastics itu lah. pasti lebih bagus gitu. Nah, menurut gua kedepannya Indonesia kalau mau menang lebih banyak medali emas, bisa explore dulu nih, yang mana yang bisa menang banyak emas, kedua yang mana yang realistis untuk diinvestasikan. Menurut gua yang paling realistis Sepak itu bola. kayak weightlifting. Sepak bola susah, Bo. Sepak bola juga cuma 2 paling. Satu pria, satu wanita, Itu udah. pun yang wanitanya nggak jelas. Nah, makanya kan oke bisa. weightlifting. Kedua paling shooting. Sama Menembak harusnya bisa. Iya, sama ketiga paling ini berenang udah. Dan yang paling penting tingkatin bulu tangkis. Itu aja. Iya, karena menurut gua bulu tangkis mengecewakan Karena banget. bulu tangkis untuk gua
PBSI bisa apa kan gitu. Iya, dan ini kan masalahnya kan reputasi Indonesia udah nggak diragukan lagi kalau ngomong Iya. bulu tangkis. Melihat bulu tangkis kita performanya jelek begini kan untuk gue sangat menyedihkan ya gitu. Iya, gue sangat juga turut sedih gitu. menyedihkan gitu, sebagai orang Indonesia. Well, itu sekian dari Fairfit apa tadi? Fairfit Fairfit Duos ya kalau soal olahraga. Sekarang kita masuk ke apa yang berikutnya? Fairfit apa Ya, yang politik ya? kita ke segmen politik, Kita ke kita segmen bakal politik. ngebahas tentang politik AS. Jadi semenjak episode kita itu, setelah debat itu yang kacau balau menurut gua, Joe Biden dengan Donald Trump, Itu gue nggak tahu debat atau bukan. Iya, makanya kan gue juga bingung kan. Joe Biden itu memutuskan untuk mengundurkan diri dari pencalonan Partai Demokrat, lalu diganti oleh wakil presidennya Kamala Harris. Nah, gue mau nanya nih, kira-kira nih, kalau Biden kan diganti obviously ya, karena dia merasa udah nggak banyak yang support, karena dia sering banyak salah ngomong dan dia juga pikun, udah tua, so dia memutuskan untuk oke deh gue back off, gue ganti nge-endorse Kamala Harris. Nah pertanyaannya nih, Kamala Harris ini seberapa populer gitu loh? Nah, sebenarnya gue pengen ngelanjutin dari statement lu tadi. Kenapa Kamala Harris itu dipilih? Karena menurut gue elektorat di Amerika Serikat ini kacau gitu loh. Lu misalnya bukan kulit putih, lu misalnya minoritas secara etnis. Dengan lu sebagai minoritas aja, apalagi lu wanita. Lu minoritasnya double. Udah minoritas Indian American, tapi bukan suku Indian ya, tapi Indian dari India. Orang India asli lah. Orang India dari Asia. Nah, terus satu lagi tuh lu kulit hitam, Iya. black. Bapaknya orang Jamaika. Berarti dia setengah African American, Ada setengah Indian juga. American. Indian Jadi American. dengan kayak gitu aja bisa menang simpati. Oh, lu minoritas, ini menurut gua bodoh gitu loh. lu memilih pemimpin itu bukan berdasarkan karena dia minoritas dan gitu terus orang kayak jadi semangat base Democratic Party-nya jadi iya kan, base Partai Demokrat kan jadi langsung menyala-nyala kan. Yes. Apalagi kan karena Joe Biden dianggapnya udah nggak bisa menang nih lawan Donald Trump, apalagi semenjak assassination attempt-nya Donald Trump ya, yang ditembak itu kan. Memang, wah, gue nonton Yeah. juga ya. Itu nontonnya itu gila sih. I mean Donald Trump itu benar-benar survive, kupingnya doang yang berdarah di saat campaign. Itu langsung gue lihat di Twitter public figures banyak yang menyerukan support Donald Trump. Mulai dari Elon Musk kan. termasuk banyak dari orang-orang ya, khususnya mostly sayap kanan gitu yang udah benci sama left wing ya. Itu dukungan terhadap Donald Trump itu makin Menurut gue meningkat. ini lebih ke konflik antara base-nya Biden yang didukungnya sama bilioner. Oke lah, Elon Musk itu mendukung Donald Trump, tapi kebanyakan bilioner itu justru malah dukung Biden. Salah satu contohnya yang paling jelas-jelas terang menderang itu kan mantan istrinya Bill Gates, si Melinda Gates. Oh, Melinda. Dia dukung Biden. Dia dukung Kamala Harris. Dia sekarang dukung Kamala Harris kan. Nah, Hollywood ini yang gue nggak suka. Hollywood itu rame-rame pada dukung Kamala Harris sama Biden. Mulai dari Robert De Niro, terus juga Ariana Grande, MCU juga gue Ariana Grande, Lady Gaga. MCU ya, mungkin gue rasa banyak Ya, dari MCU juga woke kan. Woke juga. Makanya kan Hollywood kecenderungannya ngebela Democratic Party juga pasti lebih. yang woke. Iya. Pasti yang Karena SJW. SJW. Sorry ya, SJW bukan bermaksud Iya. iya. Tapi ya Dan juga selain orang-orang kayak Robert De Niro gitu-gitu, Katy Perry, John Legend, itu kan mereka semua Demokrat. Terus juga vokalisnya Maroon 5, Adam Levine. Adam Levine ya. Iya, Adam Levine juga Demokrat juga. Jadi intinya dia musuhnya Donald Trump ini lebih banyak selebriti Yang
Donald Trump ya, paling selain Elon Musk. Selebriti sama orang-orang kaya justru. Yang gue tahu itu kalau nggak salah, gue nggak sama tahu SJW, iya. civil rights Kalau activist. gue nggak tahu ya kalau selebritis yang ngedukung Trump ya. Ada sih paling Kanye West udah. Kanye West, of course Kanye West. Kanye West, Kanye West mah nggak usah ditanya. Ya, Kanye West mah dia ya, memang iya. kontroversial. Iya. Yang dia pernah ngaku-ngaku saya ngedukung Snoop Dogg juga awalnya dukung Clinton kan, cuman kayaknya dia ada kecerundungan positif sama Donald Trump juga kan, Snoop Dogg. Gue nggak tahu kayak Jennifer Lawrence ya. Jennifer Lopez Demokrat. Lawrence maksud gue, Jennifer Lawrence. Gua nggak tahu. Gue kurang tahu. Pokoknya kebanyakan Hollywood itu Demokrat deh. Jadi mungkin ini, yang Republik yang gua, Kristen sih. Ini yang Kristen sayap kanan. pemusuhan antara apa namanya politik apa namanya level popularitas politik tingkat elitis versus politik yang non elitis. Makin lama tuh yang awalnya Republikan itu lebih elitis, partai pro bisnis dan lain-lain, tapi malah jadi sekarang dinamikanya berubah. Jadi Hollywood dukungnya Demokrat, Republikan itu mendukungnya itu rakyat menengah ke bawah atau small business owner yang apa namanya pada zaman Donald Trump jadi untung gitu loh, ekonominya bagus. Atau orang-orang kan inflasi kan tinggi. Ya, atau orang-orang yang mostly orientasi politiknya sayap kanan misalnya, iya. Atau misalnya orang-orang yang mungkin udah jenuh dengan misalnya perang di Ukraina gitu loh. Karena Donald Trump ini kan salah satu janjinya adalah dia mau mengakhiri perang di Ukraina, dan orang-orang dukungan terhadap Ukraina pun di US juga. Dan sebenarnya yang gue nggak suka adalah orang-orang dari Hollywood ini ngikutin pesan-pesannya Demokrat, dan mereka sebagai orang-orang yang sering didengar, mempunyai suara yang lebih besar, mereka justru menyebarkan menyebarkan suara-suara ataupun menyebarkan speech yang negatif ke Donald Trump. Akhirnya kan kalau begini terjadi, tembakan ini terjadi karena retorikanya itu semakin lama semakin panas. Apalagi yang dukung Biden itu orang-orang terkenal gitu, yang mempunyai basis komunikasi yang besar gitu loh. Iya. Siapa sih yang nggak tahu Ariana Grande? Siapa sih yang nggak tahu Katy Perry? Siapa sih yang nggak tahu apa namanya Robert De Niro kalau sering nonton film? Pasti tahu Robert lah. De Niro salah satu aktor terbaik sepanjang masa, menang banyak Oscar. Dia malah kayak gitu, malah kampanye di New York, malah mengecam Donald Trump begono begini. Ini menurut gua nggak responsibel. Dan gua sebagai peminat Robert De Niro, gua jadi malas nonton film Robert De Niro. Ditambah George Clooney juga kan. Sorry, bukan George Clooney. Siapa tuh itu pemerannya Luke Skywalker? Oh, si Mark Hamill yang gue memang fans Star Wars, cuman karena dia memang liberal yang obviously udah pasti mendukung Kamala Harris, dan mostly banyak aktor-aktor di Marvel juga itu udah kebanyakan mostly woke ya. Mungkin cuma beberapa yang mungkin kayak gue nggak tahu ya, kayak Chris Pratt mungkin, karena gue ingat banget Chris Pratt itu pernah dibully gara-gara dia nggak bersuara soal Pilpres AS. Untungnya sesama aktor-aktor Marvel ngebela dia. Mungkin yang gue apresiasi dari kelompok liberal AS itu paling stance dia mengenai Palestina, udah paling itu doang. Paling itu. Tapi itu pun juga menurut gue dengan asumsi bahwa mereka lebih left wing, kecenderungan left wing kan, maka dari itu kan lebih pro Palestina kalau di Amerika kan. Cuman kalian semua udah pasti tahu bahwa se left wing apapun terhadap Palestina atau Israel, Amerika tetap bakal bela Israel. ya simple, Jewish lobby nggak bakal bisa escape dari situ. Jewish lobby, AIPAC kan jadi. Yes, kan. of course. Dan juga American exceptionalism kalau nggak salah. Apakah Kamala Harris bisa melawan AIPAC? Menurut gua enggak. Bakal bisa. Semua yang mencoba melawan AIPAC ujung-ujungnya gagal juga, karena lobby juga ujung-ujungnya. Apalagi gue nggak tahu ya dengan kasus Ukraina ya, apakah jika Donald Trump terpilih Ukraina bisa mungkin berdamai sama Rusia, Donald Trump narik. Gue ngerasa Kamala Gitu, Harris gua nggak itu tahu. membawa ideologi Amerika secara keseluruhan lebih progresif, dan masalah-masalah kayak integritas demokrasi, integritas pemilu, hak-hak aborsi, ini menurut gua kalau di Indonesia ini masalah receh.
Ya dong, Indonesia tuh kita udah biasa gitu. Calon presiden kalah, tidak mengakui kekalahan. Terus paling ngadunya ke MK. Habis ngadu ke MK udah selesai. Kalah ya udah gitu. Ngomong-ngomong Tapi kan supporternya udah dilukai. ngomong-ngomong soal itu ya, ada calon presiden yang setelah setelah kalah Gak mau ikut. Ini kan penetapan presidennya kan. Iya. Siapa ya kira-kira ya? Ya itu kita nggak usah sebut. Kita nggak usah sebut. Tapi yang jelas gini loh, budaya seperti itu di Indonesia biasa. Tapi budaya di kayak gitu di AS itu baru Donald Trump doang. Menurut gua bagusnya di Amerika itu gitu. Ketika lu kalah ya udah kalah. Kalah aja, susah amat. Akui gitu. Akui dan dukung. Iya. Harusnya kan gitu dong. Dan bahkan kalah kalau di Indonesia kan kita ngandelinnya quick count. Kalau di sono kan langsung cepet kan. Itu kan ngandelinnya? berdasarkan TV projection kan. Oh ya, TV projection. Misalnya ABC News projects that Donald Trump will win, atau Fox News atau apa gitu. Fox News udah pasti Ya, kalau kayak right wing. Iya kan. Tapi kan berdasarkan projection kayak gitu kan. Berarti kan harusnya kan dari situ aja kan presiden udah mulai mengakui gitu. Kalau di Indonesia real count udah quick count aja jaraknya aja udah gede banget. Kita tunggu real count, real count juga nggak jauh beda. Kita juga udah tahu kok. Kita udah tahu juga bahwa Prabowo bakal menang gitu loh. Itu udah bukan suatu hal yang kita bisa pungkiri gitu loh. Karena memang keadaannya juga jaraknya jauh banget. Bahkan hal-hal kayak gini tuh menurut gue basi lah. Oh, kita tunggu real count ada kecurangan. jadi menurut gue basi gitu loh. Kalau kalah bilang curang. Iya, gue jadi ingat kata-katanya Pak Mahfud ya. Di mata yang kalah MK itu selalu malah ributnya soal politik dinasti bapak-bapak. Ketika ngadu ke MK, hakim MK bilang dinasti itu kalau misalnya nepotisme tuh dibuktikannya kalau misalnya dia menang nih, si A menang, terus si A ngangkat menterinya anak-anak ininya, anak-anak dia atau misalnya saudara-saudara dia. Tapi kan kalau kasusnya kayak si Gibran itu bukan nepotisme karena kan dia dipilih. Kalau rakyat yang milih kenapa malah dibilangnya nepotisme gitu Iya loh. loh. Ya kalau mau salahin rakyatnya dong. Kenapa kita Iya, salahnya ya rakyat Indonesia kan gitu. Ya kan artinya kan berarti emang rakyat yang menghendaki gitu loh. Betul. Kalau yang menghendaki ya bukan nepotisme. Setuju. Jangan kita nggak suka sama karena dia anaknya Jokowi gitu. Jadi dia nggak boleh jadi wakil presiden, dia nggak boleh jadi memegang jabatan politiknya, nggak boleh juga. Itu kan hak konstitusionalnya dia gitu. Setuju. Dan ngomong-ngomong soal Prabowo, memang akhir-akhir ini Pak Prabowo itu berkunjung ke berbagai negara. Iya. Mulai dari Serbia, Turki. Tapi yang gue mau highlight Ke Rusia kan, itu adalah Rusia. Kenapa ketemu mau ke Putin Rusia? ya. Ya, ketemu Putin. Karena gue tahu mungkin banyak dari viewers juga adalah fans ura-ura. Wih. Gue yakin karena memang kalau ngomongin Rusia, netizen Indonesia ini agak lucu ya. Di satu sisi Iya, dia membela gitu. Palestina karena kemanusiaan, tapi at the same time EU mendukung Rusia invasi Ukraina, which is untuk gue itu double standard. Iya. Harus diakui itu double standard. Nah, mungkin banyak yang berpikir kalau Prabowo berkunjung ke Rusia dapat apa? Gue ngelihat dari statement Prabowo itu salah satu yang agak menggelitik itu ada terkait dengan mahasiswa. Di satu sisi gue seneng banyak anak-anak Indonesia yang kuliah di Rusia, that's very good. Artinya kita nggak selalu kuliah di Barat. Cuman yang gue kritik adalah satu, perbedaan Barat sama Rusia kalau pendidikan luar negeri itu adalah Barat memberikan fully funded. Kenapa gue bilang ini penting? Karena gini, emangnya semua anak-anak mahasiswa Indonesia itu sultan? Ya Dalam enggak. arti ya lu bisa ngebiayain kuliah di luar negeri kan nggak Ya juga. enggak. Soalnya buat yang nggak tahu ya, beasiswa Rusia itu pemerintah Rusia itu sifatnya nggak fully funded. Itu sifatnya itu partially funded, artinya Iya. pendidikannya dibiayain, tapi kalau biaya tiket pesawat, visa, kemudian juga tempat tinggal, ya itu kalian harus tanggung sendiri. Nah, ini yang gue kritik sebenarnya dari Rusia, karena menurut gue kan katanya kan narasinya ya, oh Rusia itu sahabat Indonesia, Rusia itu membantu Indonesia. Well, gue setuju kalau konteksnya zaman Soekarno, ya itu memang kita dibantu. Tapi this is
fucking 21st century gitu loh. Let's be honest deh, emang apa sih kontribusi Rusia sama Indonesia di abad yang sekarang? Kan nggak banyak. Iya. Terus ada lagi yang bilang, oh kita harus beli Sukhoi Su-35, bla bla bla. Ini sih gue ketawa ya, karena salah satu argumennya adalah kalau Sukhoi itu lebih murah, katanya. Ya dibandingin F-35 atau pesawat AS memang iya. Memang lebih murah. Cuman pertanyaan gue simple. Ibarat lu beli mobil, mobilnya murah, bagus, tapi nggak ada spare part-nya dan maintenance-nya gimana? Iya. Kalau Rusia itu kan kita kalau mau spare part itu harus ke Rusianya langsung sama Belarusnya langsung. Makanya menurut gua kalau Rusia benar-benar baik, bangunlah pabrik spare part di Indonesia. Kita bakal beli Sukhoi gitu loh. Karena di Asia Tenggara juga Sukhoi juga kalah gitu kan. Dan masalahnya juga Indonesia bukan kayak Cina. Cina dia bisa bikin J-20 dengan kemampuannya sendiri dan dengan TOT, transfer of teknologi Rusia ke Cina kan. Walaupun awal-awalnya nggak sempurna, nggak gitu bagus, tapi jelas ada progres gitu loh. Siapa sih yang tahu gitu loh, 20 tahun yang lalu gitu kita ngomong, Cina bisa bikin pesawat generasi kelima, mimpi kali gitu, saingin F-22 lagi kan. Iya. Ya kan, orang kalau 20 tahun lalu orang berpikiran kayak gitu, tapi sekarang Cina ada J-20, itu kan artinya kan bahwa ada progres gitu loh. Nah, dan kalau ngomongin TOT ya, transfer teknologi yang paling nyata, ya kalau soal Rusia di negara Asia itu cuma satu, yaitu India. Itu nggak usah ditanya kalau India TOT. Cuman India juga nggak punya kemampuan kayak Cina gitu loh. Tuh. Industrinya juga kurang kuat. Nah, yang ada India itu terutama medianya bersama AS itu justru malah negatif banget sama Cina. Bahkan nih singgung sedikit mengenai Olimpiade ya. India sama AS justru yang bilang, oh ini Olimpiade Cina menang banyak emas karena doping dan lain-lain. Lah, kan Cina justru kan tes dopingnya paling banyak. Kalau kita ngomong tentang doping violation secara persentase, lebih banyak India sama AS ketimbang Cina kan. ketimbang Cina dan Rusia of course. Iya. Nah, maka dari itu kan jadi menurut gue ini jadi suatu pepesan kosong gitu loh. Lu membuat argumen bahwa oh ini doping ad hominem tapi tidak terbuktikan, jadi menurut gue jadi menurunkan martabat atlet gitu loh. Dan juga selain itu juga menurunkan hubungan juga gitu. Dan buat yang nggak tahu tadi terkait Sukhoi adalah produk Rusia itu kalau diekspor itu kualitasnya selalu downgrade. Misalnya rudal R-77 air-to-air missile, mungkin kalau versi yang aslinya 1.600 km range-nya, tapi kalau versi yang ekspornya ya mungkin cuma 600 km. Iya. Itu jeleknya Rusia seperti itu. Nah, yang gue karena Rusia juga sensitif sama teknologi militer. pasti, dan mereka emang pelit. Mereka itu emang tipikalnya, even sama sekutu sendiri ya. Gue ingat banget waktu perang di Nagorno-Karabakh ya, Armenia ya. Itu kan Armenia kan dapat senjata dari Rusia cuma-cuma. Itu kalau nggak salah rudal Iskander ya, hypersonic missile. Kalau gue lupa hypersonic atau kayaknya bukan hypersonic, supersonic. Itu nggak meledak loh, jelek kualitasnya, nggak meledak. Nah, memang Rusia itu kalau bukan nama sekutunya itu emang pelit dan sama Indonesia. Jadi buat kalian yang fans ura-ura, kalian nggak usah terlalu banyak berkoar-koar. Oh, Indonesia Rusia ini sahabat. Kalau emang Rusia sahabat, ya nggak bakalan kayak gitu terjadi. Rusia itu bisa invest itu. Dan bukan hanya invest, menurut gue ngebantu TOT juga. Betul. Oke lah yang sensitif nggak usah ini. Cuman kan guidance aja gitu kan. Iya, kan bisa kalau memang mau gitu. Cuman kan masalahnya memang gue ngerasa Pak Prabowo ini memang lebih condong ke Eropa ya setahu gue. Ditambah Dan juga, sedangkan Retno itu lebih condong ke Rusia kan. dan Secara defense kan. Dan satu hal lagi ya yang gue lihat ya, Rusia itu tuh public diplomasinya asli benar-benar jelek banget. Kenapa jelek? Ini gue jelasin. Kalau lu lihat negara Eropa Barat itu kan mereka advertisingnya bukan politik terus. Mereka advertisingnya bisa terkait kerja di Eropa misalnya, pendidikan, obviously pendidikan lah yang utama ya. Jadi mereka tuh banyak memberikan advertisement di luar politik, budaya. Ini juga yang gue perhatiin di Korea sama Jepang. Kalau Rusia, bahkan gue pernah mengkritik,
waktu kalau nggak salah gue lupa tanggal berapa, gue lupa hari peringatan apa, itu kedubes Rusia itu sampai salah satu cara diplomasinya adalah menggunakan cosplayer atribut militer. Nah, pertanyaan yang gue penasaran adalah, lu mau menampilkan apa? Kalau lu mau menampilkan Rusia sebagai negara militeristik, bla bla bla, ini kan masalahnya kan reputasi Rusia sangat jelek, harus diakui reputasi Rusia itu jelek banget. Terutama semenjak perang Rusia Ukraina kan. Iya, udah jelek makin jelek juga. Dan kalau kita ngomongin Indonesia, itu kayak namanya netizen ya, mayoritas mendukung Rusia, tapi kan mereka cuma mendukung karena anti Barat, bukan karena memang mereka eager tahu Rusia. Dan Rusia pro Palestina kan gitu. Nah, itulah alasannya. Orang Indonesia banyak yang bilang, oh sejahat-jahatnya Korut, seburuk-buruknya Korea Utara, tapi mereka sangat solid dalam mendukung Palestina. Memang benar, Korea Utara sangat solid mendukung Palestina, tapi itu karena Korea Utara itu di kamp komunis yang menentang Zionisme Israel dari awalnya kan gitu. Betul. Iya, Jerman Timur dulu juga sangat anti Israel kan. Cuma Iya. setelah reunifikasi kan dia ngikutin Jerman Barat, ya kan? Karena faktor Holocaust, karena mereka masih masa bersalah gitu loh Iya. dengan Holocaust. Nah, itulah kenapa gue bilang begini ya, kalau ditanya soal Indonesia Rusia di zaman Prabowo, gue pribadi melihat nggak terlalu banyak yang signifikan gitu loh. Ya, apalagi program beasiswa pun juga tetap nggak bakal ada fully funded. Nggak tahu ya 5 tahun ke depan, tapi gue ngelihatnya ya ini masih self funded lah ibaratnya lah, lebih banyak self funded dan partially funded. Tapi gue ngelihat yang akhir-akhir ini ya di pusat kebudayaan Rusia ya, karena gue punya teman-teman di sono, itu direkturnya udah mulai ganti dan katanya mulai event. I don't know apakah event ini bisa membawa dampak yang signifikan, tapi kalau gue pribadi, gue sebenarnya masih punya harapan Rusia itu bisa membuat event-event yang menarik perhatian orang Indonesia. Tapi ada tapinya, jangan juga membuat orang Indonesia itu bodoh gitu loh. Karena pada dasarnya kita boleh suka negara apapun itu, tapi janganlah kita jadi orang luar yang terlalu kepo politik negara orang, karena akan aneh juga. Emangnya orang Rusia sendiri mendukung Putin? Iya. Kalau emang orang Rusia itu mendukung Putin, nggak bakal mungkin tuh orang Rusia memeludak di Bali. Iya. Kenapa orang Rusia memeludak di Bali? Ya karena kabur. Ya walaupun mereka bikin masalah sama orang Ukraina sih, sama aja. Dan solusi Indonesia juga main cabut visa. Lain kali kalau misalnya wisatawan asing non ASEAN harus apply visa non on arrival. Dan menurut gua ini jadi kontraproduktif dengan upaya Indonesia mempertingkatkan kualitas paspor kita. Kita tuh paspor tuh bebas visa tuh paling negara apa aja sih? Belarus, Iya, di Eropa kan. Belarus, Turki, Qatar, ya gitu-gitu. ya negara-negara Tapi berantah lah. kalau kita mau apply Schengen, apply visa Australia, Bisa AS, Kanada, AS, New Zealand, susahnya setengah mati gitu loh. Ini menurut gua kontraproduktif dengan kebijakan bebas visa yang seharusnya terjadi kalau kita pengen meningkatkan kekuatan paspor kita. Bahkan negara yang non demokrasi seperti Uni Emirat Arab aja paspornya itu sangat meningkat jauh kan. apalagi Bagus Brasil. banget. Karena Iya. Brasil lebih miskin dari kita. Iya, Tapi makanya kan. paspornya lebih kuat. Iya, jadi menurut gua ini tidak efektif gitu loh buat diplomasinya. Jadi kedepannya gua berharap Pak Prabowo dan Putin, Siapapun Menlu ya. siapapun Gua nggak tahu apakah ya, Reda dipilih siapapun lagi. Menlunya, Pak Prabowo harus pilih Menlu yang lebih menguntungkan secara langsung gitu loh. Jangan hanya effort diplomasi, oh kita posting G20, posting ASEAN dan lain-lain, itu bagus. Tapi menurut gue lebih bagus lagi, karena pamor kita udah lumayan dikenali, tunjukkan pamor itu untuk membuat paspor kita lebih kuat. Iya. Itu yang orang Indonesia rasakan dari effortnya diplomasi Menlu gitu loh. Itu menurut gue yang penting sih. Jangan hanya keluar aktivisme untuk negara tertentu saja. Kayak Afghanistan lah misalnya lah. Iya. Contoh. Ya menurut gue itu bagus, tapi ya sebagai Aktivisme negara Afghanistan yang ya, secara humaniter ya. kalau nggak salah itu human rights kalau nggak salah. Tapi kalau lu mau bikin negara lu terkenal, ya lu harus tingkatkan paspor. Nah itu caranya Pak, ya lu diplomasi. Itu yang menurut Iya. gue lebih penting gitu loh. Terkait dengan
paspor ya. Dan kedua, gue juga baru tahu ya di Bali itu yang tadi soal Rusia tadi, sampai mereka bikin pemukiman sendiri lah. Ya menurut gue sih, namanya Little Moscow kalau nggak salah, itu bagus. Dalam arti bagus karena memang mereka itu ya bisa meningkatkan pariwisata, itu bagus. Tapi gue minta dikontrol. Nah ini yang menurut gue masih kurang dari birokrasi kita. Lu udah tahu Bali ini kan adalah destinasi populer ya, artinya kan udah pasti tujuan utama orang-orang mancanegara. So you harus kontrol, gak peduli mau itu turis Ukraina kayak Rusia kayak whatever, itu kontrol. Itu aja sih sebenarnya. Dan harusnya gue oke lah, sekarang Prabowo itu adalah presiden terpilih statusnya dan Menhan. Dia sebagai Menhan, dia punya fasilitas, pakai fasilitas negara, nggak apa-apa menurut gua. Karena effort diplomasi itu segala menteri boleh. Tapi menurut gua, harusnya Bu Retno dan Pak Prabowo satu suara. Dan siapa yang harus menekankan, kalian harus satu suara? Pak Jokowi selaku kepala kabinet. Presiden itu kan kepala kabinet. Jadi kalau misalnya salah satu anggota kabinet alias menteri berbeda pendapat, harusnya satu menteri koordinator. Kalau zaman dulu kan Pak Mahfud, harusnya kan dia ngatur. Ini arah yang kita harus pergi. Ini arah kemana kita harus berjalan. Kita harus bertindaknya ke arah sini, gitu kan. Kalau misalnya nggak bisa ngatur lagi, presiden dong. Karena presiden itu kepala pemerintahan dan kepala negara. Jadi kalau misalnya menterinya itu beda suara, harusnya siapa yang menentukan hala tuju negara ini? Ya presiden gitu. Pasti. Maka dari itu menurut gua harusnya kedepannya lebih terkoordinasi, dan kedepannya juga menurut gue juga Bu Retno juga ada awkward. Gue paham posisi dia. Kenapa gue bilang awkward? Karena Pak Prabowo Menhan, tapi dia juga presiden terpilih gitu loh. Jadi posisinya juga nanti awkwardnya mungkin di situ gitu loh. Tapi maka dari itu Menteri Menko dan juga presiden di situ lah mereka bertindak gitu loh. Nggak usah gengsi, nggak usah apa. Orang tugasnya masih sebagai menteri kan gitu. Iya. Pak Prabowo. Itu sih mungkin dari kita hari ini. Itu episode kedua dari Verfit Duos pada saat ini. Ditunggu episode-episode berikutnya. Sekian dari kami. Adios. Gua Abang Lukas, sign out. Dan gua Carlos. Sekian dari kami. Sign out. Sign out.